Nama kakak Indah Suprihatin. Di sini kakak akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul. Ayo, siapa yang bisa menebak judul dari cerita yang akan kakak bacakan? Ya, tunjuk tangannya. Oke, Jidah. Ya, apa judul ceritanya? Semut dan belalang. Benar. Judulnya adalah Semut dan Belalang. Siapa yang mau mendengarkan cerita kakak? Tunjuk tangannya. Baik. Di sini kakak akan menceritakan sebuah gambar, sebuah cerita. Apa yang dilakukan semut tersebut? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Kita dengarkan dulu ya. Suatu hari di musim yang panas, terik, dan melelahkan, terlihat seekor semut yang rajin bekerja mengumpulkan makanan. Ia mengumpulkan bahan makanan yang ia temukan, dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbungnya. Selanjutnya, meskipun panas yang terik membasahi tanah dan tumbuhan, ia tetap bekerja dengan giat agar nanti saat musim dingin tiba, semut tidak akan susah untuk mengumpulkan makanan. Kenapa semut harus mengumpulkan makanan sebelum musim dingin? Ada yang tahu? Karena dingin. Ada lagi? Karena apa? Es. Karena es. Salah. Karena pada musim dingin sumber makanan yang akan dicari akan susah didapat. Selanjutnya, semut bertemu dengan siapa? Belalang. Di pertengahan jalan, semut pun bertemu dengan belalang. Melihat semut yang begitu rajin mengumpulkan makanan, belalang pun berkata, "Hei semut, kenapa engkau susah-susah mengumpulkan makanan?" Kemudian semut pun menjawab, "Aku harus mengumpulkan makanan sebelum musim dingin, sehingga jika musim dingin datang, aku tidak akan mengumpulkan makanan lagi karena sumber makanan di musim dingin susah untuk dicari." Mendengar jawaban dari si semut, belalang pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, kenapa repot sekali? Musim dingin masih jauh lama. Masih banyak waktu untuk bersantai. Kenapa engkau harus susah-susah sekali? Nanti saja masih banyak waktu untuk bersantai." Belalang pun berlalu sambil memakan dedaunan yang jadi makanannya. Nyam, 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 nyam. Semut sama sekali tidak menghiraukan ucapan belalang. Ia tetap mengumpulkan makanannya bersama kawanannya. Sementara sepanjang musim panas, belalang pun tetap bersantai-santai tanpa menghiraukan musim-musim berlalu. Kemudian, tanpa disadari, musim dingin pun tiba. Dan tibalah musim dingin, dan belalang tidak mengumpulkan makanan sama sekali. Ternyata musim dingin tahun ini berlangsung lebih lama dari musim-musim dingin tahun lainnya. Di tengah cuaca yang dingin, belalang pun berjalan di tengah-tengah salju. Kemudian, belalang pun bertemu dengan semut. Di tengah perjalanan mencari makanan, belalang pun akhirnya bertemu semut. Ia pun meminta tolong pada semut. "Oh semut, sungguh beruntung sekali nasibku." Mendengar perkataan itu, semut pun kebingungan dan ia langsung berkata, "Ada apa belalang? Kenapa engkau beruntung bertemu denganku?" Belalang pun mengutarakan keinginannya. "Sementara aku telah lama kelaparan dan telah mencari sumber makanan, tapi tidak ada satupun sumber makanan yang aku temukan karena cuaca sangat dingin." Mendengar perkataan si belalang, semut pun iba lalu berkata, "Kemarin aku telah memberitahumu semut, kenapa engkau tidak menghiraukannya? Aku kan telah memberitahumu bahwasanya
pada musim dingin makanan sulit untuk dicari. Namun kamu tidak mendengarkannya. Mendengar perkataan si semut, si belalang pun menangis. Maafkan aku semut. Aku tidak sengaja semut. Aku memang lalai. Ini adalah kelalaianku. Maafkan aku semut. Mendengar perkataan semut yang menyesal, mendengar perkataan belalang yang menyesal, semut pun akhirnya iba. Lalu ia membawa semut dan membawa belalang ke rumahnya, dan sampai di sana semut pun mengajaknya masuk rumah, dan semut lainnya juga menyambut kedatangan belalang dengan penuh ceria. Baik, dari cerita yang kakak sebutkan tadi, ada yang tahu amanat yang terkandung dalam cerita ini? Apa? Apa Jidah? Gue udah malam. Malu coba lah. Apa judul apa amanat dari cerita yang kakak sebutkan tadi? Apa amanatnya? Ada yang tahu? Baik, kalau tidak tahu, di sini kakak akan menyebutkan amanat dari cerita yang kakak bacakan. Amanatnya adalah jangan pernah menunda-nunda pekerjaan karena itu tidak baik. Baik, sekian cerita dari kakak hari ini. Kakak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.